Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Iksanur Rahim. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Rombel 3 tahun 2023. Di sini saya memiliki NIM akhir 092. Jadi pada video kali ini saya ingin mengkonfigurasi FTP di Debian. Sebelum kita lanjut mengkonfigurasi dan instalasi FTP servernya, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit mengenai FTP ini ya teman-teman ya. Jadi apa sih itu FTP? Nah, FTP itu merupakan file transfer protokol ya teman-teman. Nah, di mana FTP ini digunakan untuk mengakses atau mentransfer file antar sistem dalam jaringan teman-teman. Nah, mengapa sih FTP ini penting teman-teman? Nah, FTP ini fungsinya itu untuk mempermudah manajemen file antar klien dan server ya teman-teman. Nah, terutama dalam lingkungan jaringan lokal atau hosting web. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung lanjut instalasi dan konfigurasi FTP servernya ya. Oke, mungkin yang selanjutnya kita akan langsung mulai untuk mengkonfigurasi FTP servernya teman-teman, mengkonfigurasi dan menginstalasi lah. Yang pertama-tama yang kita perlukan adalah menginstalasi FTP terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita login ke root terlebih dahulu. Langsung aja login ke root, yaitu dengan cara ketikkan su dan password yang telah kita buat untuk root sebelumnya. Ya, kalau kayak gini biasanya passwordnya salah ya teman-teman. Saya mohon maaf, kita ulangi lagi. Nah, jika seperti ini kita sudah berhasil untuk masuk ke mode root. Kemudian yang harus kita lakukan adalah menginstal, yaitu kita cek dulu ya apt update dulu teman-teman. Nah, setelah kita cek apt update, kemudian kita langsung install nih apa FTP-nya itu dengan cara apt install vs ftpd seperti ini teman-teman. Oh iya benar. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah menginstal FTP-nya, jadi di sini tertulis FSFTPD is already the newest version, teman-teman. Nah, setelah kita berhasil install FTP-nya, yang perlu kita lakukan adalah mungkin yang pertama adalah mengkonfigurasi FTP terlebih dahulu, yaitu menggunakan nano editor dengan cara nano etc vsftp pt.config .conf. Nah, dalam nano editor ini ada yang perlu diperhatikan teman-teman, yang perlu mungkin mengubah atau tambahkan beberapa file, yaitu yang pertama kita akan cari anonymous enable. Nah, di sini teman-teman. Di sini untuk anonymous enable kita nokan ya teman-teman, yang dimana anonymous enable ini berfungsi untuk menonaktifkan akses anonim teman-teman. Nah, yang kemudian kita perlu menambahkan 4 parameter teman-teman, yaitu parameter yang pertama yaitu local enable, kita buat yes. Local enable ini berfungsi untuk mengizinkan user lokal untuk login ya teman-teman. Kemudian parameter yang kedua itu ada write enable, dan kita isi parameter tersebut yaitu dengan yes, yang dimana write enable ini berfungsi untuk mengizinkan operasi tulis seperti mungkin upload, edit, dan hapus ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah chroot local user. Nah, parameter ini kita juga buat yes, yang dimana parameter ini berfungsi untuk membatasi user hanya dalam home directory-nya. Kemudian yang terakhir adalah allow writeable chroot, yang dimana parameter ini berfungsi untuk mencegah error jika home directory-nya writeable. Nah, kemudian setelah kita mengkonfigurasi nano editornya, yang perlu kita lakukan adalah save terlebih dahulu. Nah, kalau ini kan sudah berhasil ya teman-teman. Yang kemudian yang akan kita lakukan adalah merestart FTP servernya terlebih dahulu, yaitu dengan cara FTP systemctl terus restart vsftpd. Nah, jika ini berhasil ya teman-teman, namun setelah kita merestart, kita perlu cek dulu nih teman-teman, server FTP kita itu sedang aktif atau tidak, yaitu dengan cara systemctl status vsftpd. Nah, ini jika ada aktif seperti ini berarti server FTP kita telah aktif ya teman-teman. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah langsung membuat user FTP, yaitu dengan cara add user FTP user. Nah, di sini kan ketika saya mencoba untuk add user FTP user, saya tidak dapat ya teman-teman, di sini tertulis bahwa
komen not found, yaitu komen tidak ditemukan. Kalian jangan panik jika menemui masalah seperti ini karena ini wajar. Jika kalian menemui masalah seperti ini, mungkin kalian bisa langsung add user itu lewat langsung ke direktorinya, yaitu dengan path lengkapnya teman-teman, yaitu yang pertama dengan sbin add user ftp user. Nah teman-teman semuanya, untuk bagian FTP usernya ini kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman, karena ini adalah nama user yang kalian buat. Nah untuk selanjutnya kita langsung enter aja nih. Nah di sini kan udah ini kan apa namanya, ada tulisan the user FTP user already exists, yang dimana ini artinya FTP user itu telah ada teman-teman, karena sebelumnya saya sudah membuat user FTP dengan nama tersebut. Nah langkah selanjutnya adalah kita uji coba koneksi FTP servernya, yaitu dengan FTP local server. Salah, yaitu dengan cara FTP localhost, yang dimana di sini itu kita ingin mencoba login ke FTP servernya teman-teman dari terminal. Nah di sini kita diminta untuk memasukkan name atau ya name dari FTP user yang telah kita buat sebelumnya. Nah sebelumnya karena kita telah membuat user dengan nama FTP user, kita langsung input ya teman-teman. Nah di sini kita diminta untuk memasukkan password, kita langsung masukkan passwordnya aja. Kalau kayak gini salah teman-teman biasanya. Bentar. Kita keluar dulu. Kita coba lagi uji koneksi dengan cara login ke FTP-nya. Nah, kita langsung masukkan password. Ini salah lagi. Bentar. Oke. FTP localhost. FTP user. Oke, jika begini itu sudah berhasil teman. Berhasil itu ada tulisannya 230 login successful, itu berarti login telah sukses. Nah ketika kita login telah sukses, yang perlu kita coba untuk pertama kali adalah put test, yang dimana kita txt. Nah put test ini berfungsi untuk mentransfer file ya teman-teman, mengirim data. Nah di sini ketika saya mencoba untuk put test.txt, kita ini berhasil teman-teman. Nah misal nih kalian tidak berhasil untuk put test nih. Nah yang harus kita lakukan adalah untuk membuat filenya terlebih dahulu teman-teman, yaitu keluar dari pertama kita harus keluar dari FTP servernya terlebih dahulu, kemudian membuat file dengan komen mungkin seperti ini. Ini adalah mungkin file, kemudian lebih dari, kemudian mungkin file.txt. Nah ini berarti udah berhasil dibuat ya teman-teman ya, filenya. Nah sini sudah ada file txt. Mari kita coba lagi login ke FTP localhost, masukkan name, masukkan username FTP user, kemudian masukkan password. Nah setelah kita coba, kita langsung coba file yang telah kita buat tadi, kita transfer file yang telah kita buat tadi, yaitu put file.txt. Saya input file.txt. Nah di ini berhasil ya teman-teman ya. Jadi ketika misal kita mencoba untuk mentransfer file, namun file tersebut mungkin gagal, itu mungkin karena file tersebut belum dibuat ya teman-teman. Untuk cara membuat filenya sudah saya jelaskan tadi. Nah langkah berikutnya untuk mengetes bahwa FTP server kita berhasil, yaitu mungkin kita coba download file teman-teman. Untuk download file itu bisa dengan cara get file.txt. Itu ada, nah di sini transfer complete ya teman-teman. Di sini kita telah berhasil download file yang telah kita buat tadi. Nah mungkin untuk langkah selanjutnya, yaitu kita bisa untuk mencoba hapus file di server FTP-nya teman-teman. Nah untuk langkah yang terakhir ini kita itu opsional ya teman-teman. Ini kita cuma untuk tes dilihat aja berhasil atau enggak. Kita mungkin langsung coba file txt. Nah di sini ya tulisannya dilihat operation successful ya teman-teman. Tapi kita sebelum pergi, kita cek terlebih dahulu apakah benar-benar hapus teman-teman. Nah di sini file txt sudah hilang ya teman-temannya.
Oke teman-teman semuanya, jadi tutorial yang tadi itu merupakan konfigurasi file transfer protokol atau kita sebut dengan FTP teman-teman. FTP ini biasanya digunakan untuk mentransfer file antar sistem dalam jaringan ya teman-teman ya. Oke mungkin itu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.